wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad bin Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balawa risalah wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana alal bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Subulus Salam li Fadilatil Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan bab Sutratil Musalli, yaitu hadis yang ke-7 berkenaan dengan pembahasan yadfa'ul musalli al-marra baina yadayhi bilutfin fa illam yandafi' dafa'ahu bisyiddah. Di mana seorang yang sholat ini dibolehkan, bahkan diharuskan untuk mendorong orang yang melewati di hadapannya dengan lembut atau dengan pelan. Maka apabila dia bersikeras untuk tetap melewatinya, maka yang kedua kalinya seseorang yang sholat dibolehkan untuk mendorongnya dengan keras, lebih keras daripada yang pertama. Taib. Kita masuk pada hadis yang ke-7. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian salat mengarah kepada sesuatu yang membatasinya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, dan apabila ada salah seorang dari kalian yang ingin hendak melewati di hadapannya, maka doronglah atau tolaklah. Ini yang pertama. Jadi perintah Rasul apa? Disuruh mendorongnya atau menolaknya. Fa in aba falyuqatilhu, maka jika dia masih bersikeras untuk melewati yang kedua kalinya, perangilah. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya orang yang lewat itu adalah syaitan. Hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan
Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain telah jelaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, fa inna ma'ahu al-qarin. Maka sungguhnya yang bersama dengannya adalah qarin. Jadi hadis yang pertama tadi yang kita jelaskan, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, ini syaitan. Kemudian hadis pendukung, riwayat yang lain dari Imam Muslim, dari jalur yang lain, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, menjelaskan yang dimaksud dengan syaitan di sini apa? Qarin, yaitu pendamping yang ada pada setiap manusia. Jadi manusia itu dilahirkan ke dunia ini kecuali bersama dengannya siapa? Qarin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka dijelaskan dalam Qamus Al-Muhit, yang dimaksud dengan qarin adalah syaitan. Al-makrun bil insan la yufariquh, yang selalu menyertainya dengan seorang yang tidak akan pernah terpisah. Ya, yang tadi kita jelaskan, manusia dilahirkan ke dunia ini apa? Pasti ada qarin yang bersama dengannya. Imma dia qarinnya baik, atau qarinnya buruk, atau bisa jadi qarinnya itu perempuan atau yang laki-laki dan sebagainya. Kecuali qarinnya Rasul, ya, Muslim. Kalau kita nggak tahu qarinnya apa, itu paham ya? Bisa jadi mungkin qarinnya kita banci, ya kan? Kita nggak ada yang tahu kan? Baik. Nah, jadi yang dijelaskan tadi dalam Kamus Al-Muhit, yang dimaksud dengan qarin adalah syaitan yang senantiasa menemaninya, yang tidak akan pernah lepas, ya, tidak akan pernah lepas, ya, dari manusia tersebut. Taib, barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, wal hadis dalun bimafhumihi ala annahu idza lam yakun lil musalli sutratun falaysa lahu daf'ul mar baina yadayhi. Hadis yang kita bacakan tadi dipahami bahwasannya apabila bagi setiap orang yang sholat yang menggunakan sutrah, ya, dia menggunakan sutrah, falaysa lahu daf'ul mar baina yadayhi, maka dia apa? Tidak apa? Menolak atau tidak diperintahkan untuk menolak orang yang melewatinya. Idza kana lahu sutrah, ya, kalau dia dengan menggunakan sutrah, ya, dafa'ahu, maka dia harus menolaknya. Jadi kalau misalkan dia tidak menggunakan sutrah, dia sholat asal-asalan aja, dia mau di mana tempatnya, yang penting aneh sholat, masa bodoh aneh, terserah, ya. Kemudian yang disalahkan siapa? Maka yang disalahkan di sini adalah orang yang sholat, bukan orang yang lewat. Antum paham di sini maksudnya? Poinnya di sini adalah hadis yang kita bacakan pada hadis yang ketujuh. Jika seorang yang dia sholat tapi tidak menggunakan sutrah, maka yang disalahkan adalah orang yang sholatnya ini, bukan orang yang lewatnya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan sutrah, baik itu dengan kopiah, atau dengan botol aqua, ataupun dengan tembok, ataupun dengan jenisnya batu yang ditumpuk, kemudian tas dan perbekalan yang lain, maka ini orang yang sholat ini harus menahannya, harus menolaknya apabila ada orang yang hendak melewatinya. Ini mafhumnya yang harus kita pahami dalam hadis yang mulia tersebut. Taib, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, bil isyarati wa latifil man', yaitu dengan apa? Dengan isyarat. Dengan isyarat. Kemudian dengan penolakan yang lembut. Fa illam yamtani' 'anil indifa' qatalahu, ay dafa'ahu daf'an ashadda minal awal. Kalau misalkan orang yang lewat tersebut masih saja dia bersikeras atau bersikukuh, kemudian dia masih ingin lewat di hadapan orang yang sholat tersebut, maka diharuskan orang yang sholat menolaknya atau mendorongnya dengan tolakan yang lebih keras daripada yang pertama. Ini maksud dari kata qatalahu. Ya, fal yuqatilhu tadi hadisnya.
maka hendaklah apa? Orang tersebut memeranginya. Maksudnya apa? Menolaknya dengan tolakan yang keras, bukan maksudnya diperangi atau dibunuh dan sebagainya, enggak. Itu maksudnya adalah ditolak dengan tolakan yang lebih keras dari tolakan yang pertama. Waqala, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau melanjutkan wa ajma'u annahu la yalzamu an yuqatilahu bisilah. Para ulama sepakat bahwasannya tidak lazim, ya, bahkan tidak diharuskan memeranginya dengan pedang atau dengan senjata atau dengan sesuatu yang bisa membahayakan orang yang lewat tersebut, limukhalafati dzalika qaidatas salati minal iqbali 'alaiha, karena menyelisihi kaidah dalam salat, yaitu apa? Al-iqbal 'alaiha, fokus pada salat. Jadi kalau misalkan ada orang yang salat, kemudian ada orang yang lewat di hadapannya, kemudian dia marah, kemudian dia baru dapat hadis yang kita bacakan ini, dia berusaha untuk membunuhnya, berusaha untuk menghabisinya, maka ini berlawanan dengan apa? Kaidah dalam salat, itu apa? Diperintahkan untuk apa? Salat itu harus fokus, ya, nggak boleh tidak khusyuk atau tidak fokus. Ini yang pertama, ilahnya, sebabnya. Kemudian wal istighali biha wal khusyuk, yaitu diharuskan apa? Menyibukkan diri dengan apa? Dengan bertasbih, tahmid, tahlil, kemudian berzikir, fokus dan apa? Khusyuk di sini. Itu berarti menyelisihi kaidah salat. Taib. Wa hadza kalamu, ini adalah perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa atlaqa jama'atun anna lahu qitalahu haqiqatan, dan ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka memutlakkan yang dimaksud dengan qital di sini adalah apa? Memeranginya dengan sebenarnya. Jadi ada sebagian dari kaum atau sebagian dari kalangan para ulama yang mereka memaknai makna qital ini benar-benar diperangi oleh mereka dengan perang yang hakikat, yang sebenarnya. Taib. Barakallahu fikum. Wa huwa zahirul lafzi, dan ini secara zahir lafadznya. Dan ini biasanya apa? Ini biasa digunakan oleh mazhab zahiri, yaitu mazhab ahlu zahir, yang dia sesuai dengan lafadz zahir hadis konteksnya ini. Ini kebanyakan dari mereka. Jadi mereka memaknai apa? Kalau emang sudah hadisnya itu bunyinya qital, perang, maka perangi. Dan membunuhnya itu, misalkan dia membunuhnya baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dia tidak terkena beban salah dari dalam syariat Islam yang mulia ini. Taib. Wal qaul bi annahu yadfa'uhu bila'natin wa sabbihi yarudduhu lafzu hadzal hadis, dan ada yang sebagian para ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan perang ini di sini apa? Dengan melaknatnya. Dengan mengatakan laknatullah alaik, ya, kemudian dengan mencelanya, maka ini dibantah dengan hadis yang akan kita bacakan di sini. Wa yu'ayyiduhu fi'lu Abi Sa'id rawil hadis ma'a asyabil ladzi arada an yajtaza baina yadayhi wa huwa yusalli. Maka kita akan bawakan hadis yang dikuatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya riwayat Al-Imam Bukhari. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat. Kemudian ada salah seorang pemuda yang hendak melewati di hadapannya dan dia sedang sholat. Kemudian an Abi Shalih As-Samman qala, dari Abu Shalih As-Samman bahwasanya beliau mengatakan raaitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumil jum'atin yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sholat pada hari Jumat yang dimana di hadapannya ada sutrah yang menghalangi dari manusia. Fa'arada syabun min bani Abi Mu'aytin, dan ada salah seorang pemuda dari Bani Abi Mu'ayt yang hendak ingin melewati di hadapan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Fadafa'ahu Abu Sa'id fi sadrihi, maka Abu Sa'id Al-Khudri langsung mencegahnya, menolaknya, mendorongnya dengan lembut di bagian dadanya. Ini bantahannya.
Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya perangi di sini ada perangi yang sebenarnya ini terbantahkan jadinya. Ya, pemahamannya. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan dilaknat atau dicela atau dihina ini juga terbantahkan dengan hadis ini. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Baik, kemudian ditolak di dadanya. Ya, di bagian dadanya. Didorong. Fanadhara syab falam yajid masaghan ila baini yadayhi. Kemudian pemuda tersebut melihat ke arah kanan kiri dan dia tidak menemukan apa jalan kecuali jalan di hadapannya ini. Ya, jadi kan banyak di antara kita ya. Kalau kita misalkan ada buru-buru nih, lagi hajah kita tertentu misalkan mau buang air besar, buang air kecil, atau kita ingin kerja misalnya, ada orang yang sholat di depan, di belakang kita, di dekat pintu, dia sudah menggunakan apa? Tas di hadapannya, kemudian nggak ada lagi kan jalan, masa kita mau lompat jendela, kan lucu, nggak mungkin kan? Nah, jadi dilihat oleh pemuda tersebut apa ya? Dilihat nggak ada jalan lagi, maka dia berusaha untuk apa? Untuk lewat yang kedua kalinya. Apa kata perawi di sini? Maka Abu Sa'id Al-Khudri menolaknya lebih keras dengan tolakan yang pertama. Nah ini, jadi boleh. Ya. Terus bagaimana terus kesimpulan kita di sini? Yang dapat kita ambil pelajaran pada hadis yang ketujuh ini, maka kita dianjurkan untuk sholat menggunakan sutroh. Ini kesimpulannya. Baik. Kemudian yang kedua, jika seorang dia sholat tidak menggunakan sutroh, maka yang berdosa adalah orang yang sholatnya, bukan orang yang lewatnya. Baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, seseorang yang sholat menggunakan sutroh, kemudian ada orang yang lewat di hadapannya, maka yang berdosa siapa di sini? Orang yang lewatnya. Dan orang yang sholat berhak untuk apa? Menolaknya atau mendorongnya dengan dorongan yang pertama lembut, kemudian kalau masih saja dia bersikeras, maka dia mendorong dengan dorongan yang keras daripada yang pertama. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh Imam Sun'ani, lau adda ila qatlihi, kalau seandainya orang yang mendorong tersebut menyebabkan membunuhnya, fa in qatalahu fala syai'a alaihi. Kalau dia membunuhnya misalnya, dia mendorongnya dengan dorongan yang keras, kemudian enggak sengaja terjatuh orang didorongnya, kemudian terkena batu besar di belakangnya, mati orang itu. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Dalam hukum syariat Islam dia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman. Taib. Barakallahu fikum. Li'anna syari' abaha qatlahu, karena syariat secara asalnya apa? Membolehkan untuk memeranginya. Wal amru fil hadis wa in kana zahiruhu al-ijab lakinna qala an-Nawawi, maka yang diambil dari penjelasan ini Al-Imam As-Sun'ani mengatakan bahwasanya ini adalah perintah, ya, menunjukkan atas perintah dalam hadis yang mulia ini. Walaupun secara zahirnya ini wajib hukumnya, tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, ini perkataan Imam Nawawi ini perkataan mu'tamad di mazhab Syafi'iyah. Jadi didengar di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, dijelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim, la a'lamu ahadan minal fuqaha'i qala biwujubi hadha ad-dafa', aku tidak pernah mengetahui satupun dari ahli fikih, para fuqaha, yang mengatakan wajibnya untuk mendorongnya. Jadi menyelisih apa? Perkataan yang pertama tadi. Taib, barakallahu fikum. Bal saraha ashabuna bi annahu mandub. Bahkan ashabuna, yaitu mazhab dari kami, ya, mengatakan apa? Hukum yang mandub, sunnah saja. Makanya antum gak heran kan? Banyak di kalangan masjid-masjid Syafi'iyah yang mereka membiarkan aja orang yang lalu lalang di depannya lagi sholat. Karena mazhabnya seperti itu. Dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini kalau sudah mengatakan ashab berarti dari kalangan pendapat mu'tamad di antara mereka.
di antara Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ini mengatakan apa? Hukumnya mandub, berarti sunnah saja. Tidak sampai wajib. Taib. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala, rahmatan wasi'ah. Walakin akan tapi apa? Qala al-musannif, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Al-musannif siapa di sini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini sama-sama Syafi'iyah. Tapi yang mu'tamad yang didengar oleh mazhab Syafi'i siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Qad saraha biwujubihi ahlul zahir. Maka ahlul zahir mengatakan wajib hukumnya apa? Mendorongnya. Baik. Kemudian fa innama huwa syaitan, maka sejatinya orang yang berani lewat di hadapan orang yang sholat dengan sengaja, maka dia adalah syaitan. Fihi ta'lilun bi anna fi'lahu fi'lus syaitan, maka ini adalah alasan sebab seseorang yang tetap saja kekeh lewat di hadapan orang yang sholat, nanti kalau misalkan antum, baik antum di rest area ataupun di masjid sini ataupun di masjid-masjid yang lain, antum lagi sholat ada orang yang kekeh berani lewat di hadapan antum, antum sudah menggunakan sutra, baik itu aqua, kemudian tas, kemudian perbekalan antum, masih ada yang berani lewat, berarti antum katakan dia syaitan dalam hati antum, karena mengganggu antum nanti, mengganggu sholatnya antum. Taib. Ini ilahnya, ini alasan sebab pengharamannya. Barakallahu fikum. Fi iradati tashwis 'alal musalli, yaitu apa? Di mana dia menginginkan apa? Taswis, mengganggu orang yang sholat. Ini ilahnya. Kenapa alasannya dikatakan syaitan? Karena orang tersebut telah melakukan perbuatan syaitan yang mengganggu manusia dalam sholatnya. Itu alasan dikatakan dia sebagai syaitan. Taib. Wa fi dilalatun ala jawazi itlaqi lafzi syaitan 'ala al-insani alladhi yuridu ifsada salatil musalli. Dan hal ini pula dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah taala, dibolehkannya seseorang mengatakan, ente syaitan ente." Boleh. Iya, habis salat, assalamualaikum. Antum katakan ente syaitan ente. Boleh, ini dijelaskan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis sendiri yang mengatakan, ya, misalkan dia lewat, ya dia udah nggak tahan. Padahal di hadis yang pertama bagaimana? Lebih baik dia menunggu berapa tahun? 40 tahun, ya, daripada dia sengaja melewati orang yang sedang sholat. Itu. Kemudian kalau misalkan dia lewat, kemudian antum ketemu lagi dengannya di waktu yang tertentu, antum katakan ente syaitan ente. Kenapa? Kenapa ente berani mengatakan ente syaitan? Karena ente sengaja lewat di hadapan anda lagi sholat. Nah, itu menjelaskan hadisnya di sini. Ini dijelaskan hukumnya. Boleh kita mengatakan bahwasannya si fulan ini adalah syaitan sifatnya di sini. Taib. Barakallahu fikum. Wa fitnatihi fi dinihi kama qala ta'ala, dan menjadikan fitnah pada agama Islam ini. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 112, Sayatinal insi wal jin, yang dimana mereka adalah syaitan yang berbentuk manusia dan jin. Waqil, dan dikatakan al-muradu bi annal hamila lahu ala dzalika syaitan, dan maksudnya yang menyebabkan orang yang lewat tersebut di situ adalah apa? Syaitan. Yadullu alahu riwayatu Muslim. Nah, ini dalilnya apa? Riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dengan mengatakan fa inna ma'hu al-qarin, maka sejatinya orang yang bersama dengan itu adalah qarin, syaitan. Ini dalilnya, hujjahnya. Wa qad ikhtulifa fil hikmati al-muqtadiyati lil amri bidaf'i faqila, maka para ulama telah berbeda pendapat hikmah diharuskannya atau diwajibkannya perintah untuk menolak orang yang sedang lewat di hadapan orang yang sholat. Itu ada dua hikmahnya. Yang pertama, faqila lidaf'il ismi 'anil marri, yaitu untuk menyelamatkan dari dosa orang yang lewat. Ini yang pertama. Jadi antum menolak
orang yang lewat di hadapan antum yang sedang sholat, maka antum mencegah dirinya supaya dia tidak berdosa. Tujuannya. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa qila lidaf'il khalal al-waqi'i bil mururi fi shalah, yaitu untuk mencegah rusaknya atau berlalunya seorang di hadapannya yang sedang mengganggunya lagi sholat. Ini dia. Jadi kalau misalkan antum sedang sholat, tiba-tiba ada orang yang di hadapan antum sedang lewat, maka ini bisa mengganggu antum, ya, mengganggu kekhusyuan antum, maka antum diharuskan untuk mencegahnya. Supaya apa? Supaya tidak rusak sholatnya antum. Ini ilah yang kedua, sebab yang kedua. Taib. Dan yang telah dijelaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala, yang paling rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu bisa merusak kekhusyuan orang yang sedang sholat. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Wa qultu, maka Imam As-San'ani rahimahullah taala beliau menyimpulkan, walau qila, kalau seandainya dikatakan innahu lahuma ma'an, maka hikmahnya itu dua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Baik itu yang pertama bisa mencegah orang yang tidak, supaya yang lain itu tidak berdosa, kemudian mencegah supaya orang yang sholat tidak terganggu khusyuknya, itu kedua-duanya benar. Berdasarkan dengan hadis yang pertama, hadis dari riwayat Al-Imam Malik, lau ya'lamul mar, kalau seandainya orang yang lewat itu mengetahui, itu hadis dari Imam Malik. Berarti membuktikan apa? Orang yang sedang lewat itu seharusnya dia tahu betapa konsekuensinya kalau dia berani lewat, maka dia berdosa. Taib. Ini hujahnya. Kemudian yang kedua apa? Tentang mencegah dari orang yang sholat supaya khusyuk. Hadisnya apa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, lau ya'lamul musalli ma yankusu min salatihi bil mururi baina yaday ma shalla illa ila syai'in yastaruhu minan nas. Kalau seandainya seorang yang sholat itu mengetahui berkurangnya pahala dari sholatnya tersebut dari orang yang lewat di hadapannya, maka dia menggunakan sutroh di hadapan itu lebih baik dari manusia. Taib. Kalau dia lebih tahu, ini ilahnya yang kedua. Maka disimpulkan kedua-duanya ini oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, maka hikmahnya kedua-duanya benar. Yang pertama hikmahnya apa? Mencegah dari dosa orang yang lewat, dari orang yang sholat. Kemudian yang kedua, untuk mencegah dari apa? Supaya orang yang sholat tidak terganggu dari kekhusyuannya. Taib. Barakallahu fikum. Ditambahkan lagi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innal murura baina yadayil musalli yaqta'u nisfa salatihi, sesungguhnya orang yang lewat di antara orang yang sholat itu bisa memutus sebagian dari pahala sholatnya. Walahuma hukmur rafai, jadi keduanya ini hukumnya marfu', wa in kana mauqufin, walaupun hadisnya mauquf sampai kepada hadis Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, taib. Wa illa annahu fil awal fi man lam yattakhidh sutratan. Kalau yang pertama hukumnya itu tidak menggunakan sutroh, dan yang kedua hadisnya mutlak itu menggunakan sutroh, maka hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang khusus. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Ini kesimpulannya pada hadis yang ke-7. Barakallahu fikum. Jadi apa yang antum bisa dapat ambil faidah dari kesimpulan hadis yang ke-7 ini? Apa? Yang pertama tadi apa? Maka seseorang yang sholat harus menggunakan sutroh. Kemudian yang kedua apa? Kalau ada orang yang sholat kemudian dia tidak menggunakan sutroh, maka yang bersalah siapa di sini? Orang yang sholatnya. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga apa? Kalau seseorang yang sholat kemudian dia menggunakan sutroh,
maka yang bersalah siapa di sini? Orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian apa faedah yang keempat yang bisa kita ambil? Dibolehkannya seseorang mengitlakkan lafaz syaiton kepada orang yang sholat, yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat menggunakan sutrah di sini. Menggunakan sutrah, ingat ya, bukan yang tidak menggunakan sutrah. Boleh. Antum katakan syaiton ente, ganggu aneh lagi sholat ente, tak kampleng misalnya. Boleh antum, silakan. Karena nggak dilarang oleh syariat. Ya, faedah yang kelima apa? Apabila terbunuh orang yang lewat, terbunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak ada hukum bagi orang yang membunuhnya yang sedang sholat. Itu faedah yang kelima. Taib. Barakallahu fikum. Faedah yang keenam apa? Apa yang keenam? Faedah yang keenam? Jumhur mazhab Syafi'iyah mengatakan hukumnya mandub sunnah. Itu faedah yang kelima, yang keenam. Jadi antum jangan kaget nanti antum sholat di masjid-masjid Syafi'iyah, dia sholat tidak menggunakan sutrah. Nanti akan kita bahas di pembahasan hadis yang ke-9 insyaallah taala, mengatakan bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan dengan sejadah sudah cukup. Ya, dengan menghamparkan sejadah ini sudah cukup baginya untuk menggunakan jadi sutrah bagi orang yang sholat. Taib. Kita masuk pada hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'i wajhihi syai'an, fa in lam yajid falyansib asan, fa in lam yakun falyakhutta khutan, summa la yadurruhu man marra baina yadayhi." Apabila salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia apa? Meletakkan sesuatu di hadapannya. Apabila tidak menemukan sesuatu di hadapannya, maka apa? Hendaklah dia meletakkan ason, tongkat. Itu yang pertama. Ya, apabila dia tidak menemukan tongkat, fal yakhutta khutton, maka dia boleh untuk menggaris-garis. Ya, ini mazhabnya siapa? Mazhab Imam Ahmad. Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi boleh kayak gini nih, ini dikatakan khot nih. Ini sudah termasuk dari sutra. Taib. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, kemudian tidak akan membahayakan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, taib. Hadisnya lemah, dikatakan bahwasanya hadisnya muttarib. Hadisnya lemah. Bal huwa dhaif. Kita bacakan, dijelaskan. Hadzal hadis inda Ahmad wa man qala biqauli hadis sahih wa la zahabu wa ra'aitu ala Ali ibn Madani kana yusahih hadza. Jadi sebagian para ulama mengatakan ini hadis sahih. Di antaranya Imam Ahmad mensahihkannya. Kemudian Al-Imam Ali ibn Madani mensahihkannya. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan mensahihkan hadis ini. Tapi sebagian para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam At-Tahawi, ini ada dua riwayat mengatakan hadis ini hadisnya lemah karena ada seorang yang majhul, tidak diketahui siapa perawinya. Ya, taib. Maka ini dikatakan hadisnya lemah. Wala yuhtajju limisli hadza minal hadis, maka tidak dibutuhkan hadis ini, tidak dipakai hadis ini. Karena hadisnya hadis lemah. Jadi enggak bisa dikatakan ini sebagai hujjah bagi kita. Antum paham? Jadi tidak kuat hadisnya. Karena sebagian para ulama muhaddisin melemahkan hadis tersebut karena goncang di dalamnya terdapat perawi yang majhul, enggak dikenal, itu maksudnya majhul. Enggak dikenal. Taib. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i mendoifkan hadis ini, ya. Waqad asyara Asy-Syafi'i ila dha'fihi. Imam Syafi'i mendoifkan hadis ini. Jadi orang yang sholat dengan garis hadisnya lemah, dilemahkan oleh Imam Syafi'i, walaupun dihasankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan
Ya, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan apa? La ba'sa fihi fi misli hadzal hukm insyaallah taala. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan hadisnya hadis hasan. Kesimpulannya bagaimana, ikhwan jamaah? Hadis ini dipersisikan oleh kalangan para ulama al-muhaddisin. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairihi karena sawahid hadis-hadis yang lainnya yang mengangkat hadis tersebut menjadi hadis hasan. Taib. Ala kulli hal bagaimana? Boleh. Ya, dibolehkan, maka dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani hukumnya berhukum dengan hadis ini. Wal hadis dalilun ala anna sutrata tujzi'u bi ayyi syai'in kanat. Nah, ini yang pertama, faedahnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Boleh menggunakan sutroh dengan apapun. Antum boleh garis dengan khot seperti ini ataupun dengan sejadah sebagai pembatas antum sholat, ataupun dengan apa? Karton yang tadi itu yang tipisnya minta ampun antum hadapin, atau bahkan dengan kolansua dengan peci nanti akan kita jelaskan. Antum taruh peci di hadapan antum, kemudian antum sholat, ini sudah termasuk dari sutrah bagi antum. Taib. Maka berkata Imam Sufyan Ibn Uyainah, ini dalilnya, hujahnya. Beliau mengatakan ra'aitu Syuraikan shalla bina fi janazatil al-asr. Aku pernah melihat sahabat Suraik ya dari Sufyan Ibn Uyainah ketika itu salat jenazah yaitu pada waktu asar. Fa wada'a qalan suwatahu baina yadayhi. Kemudian dia meletakkan apa? Pecinya di hadapannya dia. Ya. Jadi afwan, ini bukan sahabat. Jadi Syuraik ini imam. Ya, imam dari kalangan tabi'in. Ya, kibar tabi'in. Taib. Jadi ketika itu dia sedang salat jenazah, kemudian diletakkan di hadapannya peci. Maka ini sudah bentuk menjadi sutrah baginya. Peci yang antum tahu, peci itu kan tipis kan? Tidak besar dan tidak kecil dan sebagainya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menguatkan pendapat ini dari riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasannya Rasulullah SAW pernah kana yu'ridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Rasul pernah meletakkan barang bawaannya, kemudian dia sholat di hadapannya. Masya Allah, cepat sekali. Taib. Barakallahu fikum. Gimana, azan dulu atau bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian penjelasan summa la yadurruhu syai'. Kemudian tidak membahayakan orang yang salat yang di hadapannya ada sutroh. Ma yadullu annahu yadurru idza lam yaf'al imma binuqsanin min salatihi aw bi ibtaliha. Jadi kalau orang yang salat kemudian dia tidak menggunakan sutroh membahayakan dirinya, bisa jadi pahalanya berkurang setengah atau batal salatnya. Ini kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. Jadi dia misalkan salat kemudian dia tidak menggunakan sutroh di hadapannya, kemungkinan bisa jadi apa? Salatnya itu tidak sempurna atau batal. Barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan dia salat menggunakan sutroh, ada yang lewat, maka tidak membahayakan orang yang salat tersebut. Itu maksud dari pembahasan hadis yang ke-8 yang kita bacakan tadi. Baik. Adapun sutrahnya makmum adalah imam, yang jelaskan dalam hadis yang sahih bahwasannya fa innal imam sutratun lahu, sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Baik. Kemudian dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya apa? Salat beliau menghadap
sutrah ini yang harus kita pahami. Rasul kebiasaannya bagaimana? Ketika beliau sholat itu selalu menghadap kepada sutrah hadisnya sahih. Hadisnya telah sabit dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dijelaskan kana idza shalla ila jidarin ja'ala bainahu wa bainahu qadri mamarrisya. Rasul kalau dia salat ketika dia menghadap tembok maka dia menjadikan dirinya dengan tembok tersebut apa? Batasnya itu sebatas kambing atau domba yang sedang lewat. Jadi enggak terlalu jauh. Ya tidak terlalu jauh beliau apa? Menjauh dari sutrah. Jadi agak lebih mendekat tapi tidak terlalu dekat. Itu sebatas apa? Domba yang sedang lewat. Taib. Walam yakun yataba'at minhu bal amara bil qurb minas sutrati. Kemudian yang kedua, wa kana idza shalla ila audin, Rasul ketika salat ya dengan tongkat atau dengan tembok atau dengan pohon atau dengan jenisnya, beliau menghadap apa? Mengarah ke arah kanan atau ke arah kiri. Ini harus antum pahami di sini. Jadi tidak mengarah ke depan. Paham ya? Jadi sutrahnya itu tidak dijadikan di hadapannya, tapi sutrahnya apa? Dijadikan di hadapan kanannya atau di hadapan kirinya dia. Ini banyak di antara kita yang salah. Yang sudah kita jelaskan, kalau antum mau sholat pakai sutroh berarti antum taruh sutrohnya di kanan atau di bagian kiri antum. Taib. Barakallahu fikum. Dan biasa Rasul apa ketika beliau safar selalu membawa apa? Tombak yang pendek atau pisau kecil untuk dijadikan sebagai sutrahnya dia. Dan menggunakan perbekalan di hadapannya untuk jadikan sutroh baginya dan dikiaskan oleh Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan bolehnya seseorang itu sholat dengan sajadah untuk dijadikan sutroh baginya. Ini kias. Yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasannya hukumnya mandub sunnah menjadikan sutroh itu di hadapan orang yang sholat. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang 9. Cukup enggak nih? Hah? 3 menit. Hah? Bertanya. Tinggal satu hadis lagi ini. Enggak apa, bertanya aja. Bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau kesimpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Dan tadi di hadis yang terakhir, kenapa sutroh harus ada sebelah kiri atau sebelah kanan? Itu menggambarkan pembatas itu apa? Tidak boleh jauh kalau ada orang lewat itu ada kan dari kiri. Iya. Nah, ada batasan. Iya. Nah, tanya kayak gini kan. Di sini kan kita ini apa? Kayak sholat ini. Iya. Jadi contoh ya saja. Iya. Nah, ini saya sebelah. Gimana kalau orang lewat ada di sini? Di luar batas. Iya, hanya kagak boleh kan gitu kan? Menurut saya kamu. Nah, ini yang nggak boleh. Iya. Kira-kira gitu. Bagaimana kalau orang lewat kita? Kalau orang lewat yang di luar dari batas sutra antum ya terserah dia, nggak apa-apa. Iya, Nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau dia lewat di hadapan antum yang sedang sholat. Ya, antum paham di situ maksudnya? Ya, tempat sujud antum. Jadi jangan pas antum kira dia lewat depan antum itu jauh, antum langsung maju begini. Ada kayak gitu? Kayak nggak ada deh. Itu terlalu alay bahasa kita ya, terlalu lebay. Jadi yang nggak boleh itu adalah dia lewat di hadapan tempat sujud antum, baik dari arah kanan maupun arah kiri. Para ulama mengatakan kenapa dikatakan tempat sutrohnya itu di kanan kiri, itu untuk menandakan bahwasannya tanda dia sedang sholat, ya nggak boleh lewat, itu tandanya. Masa orang ada lewat di arah depan lurus gini kan nggak mungkin. Kalau nggak kanan atau kiri, itu jelaskan taib. Barakallahu fikum. Ya nanti akan jelaskan di sini hadis yang ke-9. Taib. Ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, silakan. Dengan sholat juga Pak. Kalau sholat berjamaah ada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil nggak masalah. Mau dia lari-larian, mau dia jempalikan, asal jangan mengganggu. Asal tidak mengganggu orang yang sholat. Ya saat sholat maksudnya. Ya. Sholat dia lari-lari gitu. Asal tidak mengganggu, nggak masalah. Di zamannya Rasul juga ada. Ketika itu ada Anas bin Malik itu ketika masih kecil. Lewat dia sahabat sedang sholat. Tidak masalah itu. Baik. Ya, barakallahu fikum. Yang nggak boleh antum bawa anak kemudian teriak-teriak. Kemudian dia lompat-lompat, kemudian dia naik ke punggung ayahnya, lompat lagi ke punggung orang lain. Itu nggak boleh. Itu benar-benar mengganggu itu anak itu. Terlalu terlalu apa bahasanya? Ini ya, aktif. Terlalu aktif. Sambil teriak juga biasanya. Nah, kalau itu udah mengganggu itu nggak boleh. Itu maksudnya. Itu udah mengganggu. Mendingan anaknya ditaruh di rumah. Antum tahu kan hadisnya itu yang diperintahkan untuk apa diajarkan sholat, muru auladakum as-shalah idza balagu sab'an. Ajarkan anak kalian sholat kalau sudah sampai umur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun udah nggak ada lagi itu alasan aiu babibu. Ajarkan anak antum sholat berjamaah di masjid. Kemudian apa kata Rasul? Wadribu idza balagu asron. Dan pukullah apabila sudah berumur 10 tahun. Kemudian apa perintah yang ketiga? Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tidurnya ketika berumur 10 tahun. Jadi nggak boleh lagi 10 tahun itu tidur bareng sama orang tuanya, nggak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, sekecil apapun rumah antum nggak boleh. Nggak boleh itu. Ini harus kita pahami di sini. Simpulannya kalau lari nggak teriak-teriak apa? Nggak masalah. Tapi kalau teriak-teriak harus Itu nanti ketika sholat ayahnya harus ditegur. Ayahnya ditegur. Iya, karena ntar mengganggu. Kan sebabnya itu orang yang lewat itu kan bisa mengganggu. Orang yang sedang sholat kan khusyuk. Nanti kita lagi sholat atau anak yang lewat, ini orang dibocil. Kampleng juga nih. Pokoknya kan di sini harus itu yang sering terjadi. Keras banget ini kampleng ya enggak. Enggak seperti itu ya. Jadi antum enggak apa-apa, antum enggak terlarang antum ajak anak antum masih kecil ya. Jangan dilarang anak kecil itu untuk ke masjid enggak boleh, dilarang. Enggak boleh ya. Baik. Barakallahu fikum. Allahu taala a'la wa alam. Ini tinggal satu hadis lagi nih. Nanti bulan depan ulang lagi atau gimana? Ulang lagi. Jadi tinggal kesimpulan nanti insyaallah ya. Barakallahu fikum ya. Cukup ada lagi? Baik, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan dengan kata subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum